Manchester United telah memutuskan untuk memicu klausul pelepasan Joshua Zirkzee sebesar 34 juta pound dari Bologna setelah menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain tersebut. Biaya agensi disortir di bawah angka 10 juta pound setelah negosiasi dengan Kia Joorabchian sekitar 6 juta pound hingga 7 juta. Pemain akan tersedia untuk pemeriksaan medis setelah dia meninggalkan kamp Belanda di Piala Eropa. Dokumen harus diselesaikan paling cepat minggu depan dan kemudian kesepakatan akan diselesaikan. Menurut laporan, MU beberapa hari terakhir intens berkomunikasi dengan Zirkzee. Ten Hag setiap hari menelponnya, mencoba untuk meyakinkan sang pemuda dan sang agen untuk pindah ke Old Trafford. Setelah proses yang panjang, MU berhasil meyakinkan Zirkzee untuk pindah ke Inggris. Ini ditandai dengan sang penyerang telah menyepakati kontraknya di MU. MU membutuhkan seorang striker, tapi dilema terbesar terbaru adalah jika Ten Hag merekrut Joshua Zirkzee, kemungkinan besar MU tidak akan merekrut striker lain setidaknya dalam 3-4 tahun ke depan. Menandatangani Zirkzee berarti tidak ada Sesko musim panas mendatang, tidak ada Osimhen jika dia tiba-tiba tersedia sekitar 75 M di akhir musim panas, dan seterusnya. Apa yang terjadi dengan Ivan Toney? Brentford adalah klub penjual, mereka perlu menjual Toney. Pada pertengahan Agustus, dia bisa tersedia dengan harga 40 juta pound. Zirkzee adalah striker hebat, dia mungkin terlihat agak kasar untuk seorang striker PL. Tapi banyak orang akan terkejut dengan dia di PL jika MU mengontraknya. Meski bisa dibilang setan merah, menutup toko, dalam hal mengincar striker untuk waktu yang lama jika mengontraknya. Casemiro telah berbicara dengan Ten Hag dan menyatakan keinginannya untuk tetap di klub, meminta maaf atas penampilan buruknya musim lalu. Sang pemain mengaku tidak puas dengan penampilannya dan ingin menebus kesalahannya. Bertahannya Casemiro jadi kabar buruk bagi Sofyan Amrabat dan Manuel Ugarte. Keduanya tak dapat dikontrak MU jika Casemiro bertahan. Casemiro memutuskan untuk menolak pinangan klub-klub Arab Saudi. Ini disebabkan sang gelandang merasa bahwa dirinya belum habis. Ia percaya bahwa ia masih cukup bagus untuk bermain di level tertinggi. Itulah mengapa ia memutuskan bertahan di MU. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia masih layak membela setan merah di musim depan. Ugarte telah digolongkan sebagai gelandang terbaik Copa America, yang berarti United harus bergerak lebih cepat dalam mencapai kesepakatan. Uruguay lolos ke perempat final melawan Brasil pada hari Minggu. Di turnamen tersebut, Ugarte telah menjadi bintang di lini tengah dan kini terlihat bahwa dia sebenarnya adalah gelandang terbaik di turnamen sejauh ini. MU dan PSG masih belum sepakat mengenai harga Ugarte, dan bertahannya Casemiro bisa membuat MU mundur dari negosiasi. Fenerbahce telah mengikuti perlombaan untuk Mason Greenwood. Jose Mourinho menjadi faktor kunci karena dia menginginkannya di Turki. Dia sudah mengadakan beberapa percakapan telepon dengan Greenwood untuk mencoba meyakinkannya. Fenerbahce sedang mempersiapkan tawaran pertama dengan total sekitar 30 juta euro. Sementara itu, Juventus mundur dari upaya mengget Greenwood. Juventus tertarik untuk mengontrak pemain sayap Manchester United lainnya, Jadon Sancho, meskipun kesepakatan belum tercapai, menurut jurnalis Fabrizio Romano. Sancho, yang juga menjadi incaran Barcelona, masih menjadi salah satu pemain yang pejabat Juventus hargai, namun saat ini, masih belum ada negosiasi lanjutan antara Sancho dan Juve atau Juve dan Manchester United. Meskipun transfernya tampaknya masih lama, Juventus berharap bisa mencapai kesepakatan dengan United, dengan harga jauh di bawah harga yang dibayarkan klub Inggris untuk pemain tersebut. Nyonya tua ingin menambah dinamisme di sisi sayap, dengan Federico Chiesa tidak diinginkan Thiago Motta, dan Kenan Yildiz masih mentah di usianya yang baru 19 tahun.
UEFA menyetujui Manchester United dan Nice untuk bersaing di Liga Eropa, mengikuti penerapan perubahan signifikan oleh investor terkait di Nice untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang memiliki kendali atau pengaruh yang menentukan atas kedua tim. Namun pihak klub telah sepakat untuk tidak melakukan perdagangan pemain secara langsung pada musim panas ini, sehingga menghalangi upaya transfer Jean-Claire Todibo. Ineos telah mengalihkan saham mereka di Nice kepada wali independen melalui struktur perwalian buta yang diawasi oleh Kamar Pertama CFCB. Mereka akan dipindahkan kembali mulai 1 Juli 2025, setelah berakhirnya kampanye Liga Eropa. Sebagai bukti tambahan independensi United dari Nice, mereka telah membuat komitmen yang akan berdampak pada jendela transfer musim panas mereka. Menurut laporan baru dari Football Insider, Manchester United telah mengajukan tawaran untuk pemain remaja Tottenham, Mike Moore, ingin merekrut pemain sayap muda itu musim panas ini. Hal yang sama juga berlaku untuk rivalnya, Manchester City, dengan pemain berusia 16 tahun itu menerima sejumlah tawaran menjelang ulang tahunnya yang ke-17 bulan depan. Borussia Dortmund juga disebutkan dalam pembaruan tersebut, yang juga menyatakan bahwa Spurs berusaha keras untuk mencegah Moore berpindah klub, karena peraturan FA melarangnya menandatangani kontrak profesional hingga ia berusia 17 tahun. Moore tidak akan dilihat sebagai seseorang yang bisa datang dan membuat perbedaan besar di tim utama United sejak awal. Tapi itu tidak berarti dia tidak akan menjadi pemain yang menarik perhatian. Di usianya yang baru 16 tahun, pemain Inggris ini telah mencatatkan 2 penampilan untuk Spurs, menunjukkan bahwa Ange Postecoglou mempercayainya, dan manajernya berbicara dengan gembira tentang dia setelah memberinya debut awal tahun ini. Matthijs de Ligt bisa jadi rekrutan yang cerdas bagi Ineos. Dia adalah satu dari 4 bek tengah yang tersedia di skuad inti. MU harus memiliki 2 bek lagi yang akan datang dalam 2 atau 3 tahun mendatang. Meski dianggap sebagai bek cadangan, ternyata biaya transfer de Ligt sangat menguntungkan MU. Jumlah biaya transfer yang dilaporkan sebesar 35 juta dan gajinya 200.000 seminggu akan membuat MU memiliki tagihan tahunan 17 juta pound. Jadi kalau MU merekrut de Ligt, dia tidak akan menghalangi kedatangan posisi penting di skuad kami. Lain halnya dengan Sancho, biaya tahunannya adalah 32,78 juta. Biaya tahunan Casemiro adalah 30,48 juta. Biaya tahunan Varane adalah 31,5 juta. De Ligt hanya separuh mereka. Alasannya 100% sama ketika MU merekrut Mason Mount. Biaya tahunan Mount adalah 21 juta. Dalam jangka panjang, Ineos tidak memerlukan pemain dengan biaya sekitar 15 hingga 22 juta per tahun untuk menjadi bintang atau bahkan pemain starter. Jika bisa, seperti Lisandro Martinez yang mengeluarkan biaya 18,8 juta per tahun, sudah sangat bagus. Namun kuncinya adalah tidak membayar mahal untuk pemain seperti Sancho, atau jumlah yang cukup tinggi untuk seseorang seperti Donny van de Beek, uang besar untuk bek tengah seperti Maguire dan lain sebagainya.